Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih bagi saudaraku yang sudah like dan subscribe. Saya doakan menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat nanti. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan bantu like-nya. Jakarta masih diselimuti embun pagi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Cahaya matahari mulai merayap masuk melalui jendela rumah-rumah mewah di kawasan Menteng. Namun, di salah satu rumah berpagar tinggi itu, suasana terasa berbeda. Di dalam rumah bercat putih elegan, seorang wanita bernama Rina, 37, duduk termenung di meja makan. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Tatapannya kosong, pikirannya berkelana. Ia melirik ke seberang meja, tempat suaminya, Kompol Arman, 42, duduk dengan ponsel di tangannya. Pria itu tampak serius membaca sesuatu. Mungkin berita pagi atau laporan dari kantor kepolisian tempatnya bekerja. Rina menghela napas pelan. Sudah beberapa hari ini hatinya gelisah. Ada sesuatu yang mengganggunya. Sesuatu tentang putri mereka, Dinda, 14. Mas, panggil Rina pelan, mencoba memecah keheningan. Arman tetap fokus pada ponselnya. Seperti biasa, ia tampak sibuk dan tidak terlalu tertarik dengan pembicaraan di rumah. Rina mencoba lagi, kali ini dengan suara lebih tegas. Aku merasa ada yang aneh dengan Dinda. Arman mengangkat wajahnya, menatap Rina sekilas sebelum kembali menatap layar. Maksudmu? Rina meletakkan cangkirnya dengan sedikit lebih keras di atas meja. Aku perhatikan beberapa bulan terakhir. Dia berubah. Dia jadi pendiam, gampang kaget, dan aku sering lihat dia menangis sendirian di kamarnya. Arman menghela napas dan meletakkan ponselnya di atas meja. Dinda remaja, Rina. Wajar kalau emosinya naik turun. Mungkin dia cuma stres karena sekolah atau ada masalah dengan teman-temannya. Tapi ini beda, Mas. Rina menatap suaminya lekat-lekat. Dia seperti takut. Bukan hanya sedih, tapi benar-benar ketakutan. Arman mengernyit. Ketakutan pada siapa? Rina membuka mulutnya untuk menjawab, tapi ragu-ragu. Ia sendiri belum tahu pasti apa yang terjadi. Yang jelas, nalurinya sebagai ibu mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kamu bicara seolah-olah ada seseorang yang mengancamnya, ujar Arman dengan nada sedikit tajam. Rina menelan ludah. Aku nggak tahu. Mas, tapi aku merasa ada sesuatu yang Dinda sembunyikan dari kita. Arman berdiri, meraih kopinya yang masih penuh, lalu berjalan menuju pintu. Jangan berlebihan, Rina. Aku harus berangkat sekarang. Nanti kita bicara lagi. Tanpa menunggu jawaban, pria itu pergi. Suara drum mobil terdengar beberapa saat kemudian, meninggalkan Rina yang masih duduk dengan perasaan kacau. Pagi semakin terang saat Rina berjalan menaiki tangga menuju kamar Dinda. Langkahnya perlahan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Sesampainya di depan kamar putrinya, ia mengetuk pintu dengan lembut. Dinda, sayang, bangun. Sudah pagi, panggilnya. Tidak ada jawaban. Rina mencoba lagi. Dinda? Masih sunyi. Dengan hati-hati, ia memutar gagang pintu dan mendapati bahwa pintunya tidak dikunci. Perlahan, ia mendorong pintu itu terbuka. Pemandangan di dalam kamar membuatnya tertegun. Dinda duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya erat-erat. Rambut panjangnya berantakan, wajahnya tampak pucat, dan matanya merah sembab. Ada bekas air mata di pipinya. Rina segera menghampiri dan berjongkok di depannya. Dinda, kamu kenapa? Sayang? Tanyanya lembut, mencoba menyentuh lengan putrinya. Namun, Dinda tersentak dan langsung mundur, seolah sentuhan itu membahayakannya. Hati Rina mencelos. Sayang, ada apa? Kamu sakit? Dinda menggeleng pelan. Aku takut. Bisiknya nyaris tak terdengar. Jantung Rina berdetak lebih cepat. Takut? Takut sama siapa? Dinda tidak menjawab. Ia hanya semakin memeluk tubuhnya sendiri, seolah berusaha melindungi dirinya dari sesuatu yang tak kasat mata. Perasaan tidak enak semakin menguat dalam diri Rina. Ada sesuatu yang salah.
Sangat salah. Tapi siapa, atau apa, yang membuat Dinda setakut ini? Setelah peristiwa pagi itu, Rina tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Ada sesuatu yang terjadi pada Dinda, sesuatu yang begitu menakutkan hingga anak itu enggan berbicara. Siang itu, setelah memastikan Arman pergi bekerja dan rumah cukup sepi, Rina kembali ke kamar Dinda. Ia mengetuk pintu pelan. "Dinda, boleh Mama masuk?" Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu perlahan. Kamar itu masih dalam keadaan yang sama seperti pagi tadi. Dinda duduk di tepi tempat tidur, memeluk sebuah bantal erat-erat. Pandangannya kosong menatap lantai, seakan pikirannya melayang jauh. Rina mendekat dan duduk di sampingnya. "Sayang, kalau ada yang mengganggumu, kamu bisa cerita ke Mama. Apapun itu, Mama janji akan melindungi kamu." Dinda tetap diam. Napasnya tersengal-sengal seolah menahan sesuatu yang besar di dalam dadanya. Rina menyentuh punggung putrinya dengan lembut. "Dinda, tolong, jangan diam saja, Nak." Saat itu juga, air mata yang Dinda tahan akhirnya jatuh. Ia mulai menangis dalam diam, bahunya bergetar hebat. Rina langsung merengkuhnya ke dalam pelukan, mengelus rambutnya dengan penuh kasih. Namun, tiba-tiba Dinda meronta dan melepaskan diri. "Jangan, Ma. Jangan pegang aku." Suaranya terdengar penuh ketakutan. Rina tertegun. "Sayang, kenapa? Mama cuma ingin memelukmu." Dinda menggeleng cepat, lalu menunduk dalam-dalam. Aku nggak tahu harus bicara sama siapa," gumamnya. "Bicara saja sama Mama, Nak," desak Rina lembut. Dinda terdiam cukup lama. Napasnya masih tidak beraturan. Kemudian, ia bangkit berdiri dan berjalan menuju meja belajarnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih sesuatu dari balik tumpukan buku, sebuah buku harian berwarna biru muda. "Ini," katanya pelan sambil menyerahkan buku itu pada Rina. Rina ragu sejenak sebelum menerimanya. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama. Tulisannya rapi, penuh dengan kisah sehari-hari Dinda. Namun, semakin jauh ia membaca, semakin aneh isi tulisan itu. "Aku tidak tahu harus bicara pada siapa. Aku takut. Aku takut pada Papa." Jantung Rina seakan berhenti berdetak. Ia menatap Dinda dengan mata membelalak, berharap ada penjelasan lain. Namun, putrinya hanya menunduk dalam diam. Rina kembali membaca. Halaman demi halaman dipenuhi ungkapan ketakutan yang semakin jelas. "Papa sering masuk ke kamarku malam-malam. Aku pura-pura tidur, tapi aku bisa merasakan dia duduk di pinggir tempat tidurku. Kadang aku merasa ada yang menyentuh rambutku. Aku takut membuka mata. Aku tidak berani cerita ke Mama. Papa bilang ini rahasia. Kalau aku cerita, semuanya akan hancur." Rina menutup buku itu dengan tangan gemetar. Napasnya tercekat, matanya mulai berkaca-kaca. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. Dinda menggigit bibirnya dan menangis lebih keras. "Maaf, Ma. Aku nggak tahu harus gimana." Rina langsung meraih putrinya ke dalam pelukan. Kali ini Dinda tidak menolak. Ia justru semakin erat memeluk ibunya, menangis terseduh-seduh di bahunya. "Aku takut, Ma. Aku takut." Rina mengelus punggung anaknya dengan lembut. "Mama di sini, sayang. Mama di sini." Pikiran Rina berkecamuk. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan. Tapi saat ini, yang terpenting adalah Dinda. Ia mengusap air mata di wajah putrinya dan berkata dengan suara tegas, "Kamu nggak sendiri, Nak. Mama akan lakukan apapun untuk melindungimu." Dinda mengangguk pelan di pelukan ibunya, tapi tubuhnya masih gemetar. Rina tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Malam itu, Rina duduk di ruang tamu, menunggu suaminya pulang. Tangannya masih gemetar, namun hatinya sudah bulat. Buku harian Dinda tergeletak di atas meja. Setiap kata yang tertulis di dalamnya terus terngiang di kepalanya, membakar amarah dan ketakutan dalam dirinya. Dari luar, suara deru mesin mobil terdengar mendekat. Sesaat kemudian, kompol Arman masuk ke dalam rumah dengan wajah kelelahan. Ia melepas sepatu dan menaruh tasnya di atas meja, lalu menatap istrinya yang masih duduk diam. "Ada apa?"
Kenapa kamu lihat aku begitu? Tanyanya dengan nada datar. Rina tidak menjawab. Ia mengambil buku harian Dinda dan melemparkannya ke atas meja di depan suaminya. Arman melirik sekilas ke buku itu. Alisnya berkerut. Apa ini? Dinda menulis semuanya di situ. Suara Rina bergetar, tetapi tegas. Tentang kamu. Sejenak, suasana rumah terasa begitu hening. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar berdetak. Arman mengambil buku itu dan mulai membacanya. Ekspresinya yang awalnya tenang perlahan berubah. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Setelah beberapa halaman, ia menutup buku itu dengan kasar. Ini omong kosong, katanya dingin. Omong kosong. Rina bangkit berdiri. Dinda ketakutan setiap kali melihatmu. Dia menulis bagaimana kamu masuk ke kamarnya malam-malam. Bagaimana dia harus pura-pura tidur karena takut. Arman menggelengkan kepala. Rina, dia anak-anak. Dia banyak baca novel drama. Mungkin dia mengarang ini semua. Rina menatap suaminya dengan penuh amarah. Jangan bodohi aku. Aku melihat sendiri bagaimana dia ketakutan. Apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan ke anak kita? Arman menghela napas panjang dan mengusap wajahnya. Aku lelah, Rina. Aku baru pulang kerja, dan sekarang kamu menuduh aku dengan tuduhan gila seperti ini. Kalau ini nggak benar, kenapa Dinda sampai trauma? Desak Rina. Kenapa dia sampai menangis dan mengatakan sendiri bahwa dia takut padamu? Arman membanting buku itu ke meja. Cukup. Suaranya meledak. Aku sudah bilang, ini cuma hayalan anak kecil. Tapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, suara pelan terdengar dari tangga. Aku yang harus bicara, Ma. Mereka berdua menoleh. Di sana, di ujung tangga, Dinda berdiri dengan wajah penuh ketakutan. Rina segera menghampiri putrinya dan menggenggam tangannya dengan lembut. Dinda, sayang, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Dinda menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar, seolah berusaha mengumpulkan keberanian. Kemudian, dengan suara lemah tapi jelas, ia berkata, Papa, pernah masuk ke kamarku malam-malam. Rina merasakan tubuhnya melemas. Meski ia sudah membaca buku harian itu, mendengarnya langsung dari mulut Dinda terasa jauh lebih menghancurkan. Arman menggeleng cepat. Dinda, jangan bicara sembarangan. Tapi Dinda tetap berdiri di sana, meskipun tubuhnya gemetar. Papa pikir aku tidur, tapi aku sadar. Aku dengar langkah kaki Papa. Aku nggak pernah berani buka mata karena aku takut. Arman menatap anaknya dengan tatapan tajam. Dinda, Papa nggak pernah melakukan apapun. Kamu mungkin bermimpi. Kamu harus berhenti membayangkan hal-hal yang nggak masuk akal. Dinda menggeleng, air matanya mulai jatuh. Aku nggak mimpi. Aku tahu apa yang aku rasakan. Rina menatap suaminya dengan mata penuh kemarahan. Jadi sekarang kamu mau bilang anakmu sendiri berbohong. Arman membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Wajahnya tegang. Ia melirik ke arah Dinda, lalu kembali menatap Rina. Aku nggak mau mendengar ini lagi, katanya akhirnya. Aku capek. Aku mau tidur. Ia berbalik menuju kamar, meninggalkan Rina dan Dinda yang masih berdiri di ruang tamu. Dinda menangis pelan, dan Rina kembali memeluk putrinya dengan erat. Kita nggak bisa diam aja, sayang. Bisiknya. Mama nggak akan biarkan ini terus terjadi. Dinda mengangguk kecil di pelukan ibunya. Rina menatap ke arah kamar suaminya dengan tatapan dingin. Malam ini mungkin berlalu dalam keheningan. Tapi besok, badai akan datang. Suasana rumah terasa tegang. Sejak pengakuan Dinda tadi malam, Rina tidak bisa tidur. Ia terus duduk di samping putrinya yang meringkuk di tempat tidur. Sesekali mengusap rambutnya yang masih basah oleh air mata. Di dalam kamar utama, Arman juga tidak bisa tidur nyenyak. Ia berulang kali membolak-balik badannya di atas ranjang. Setiap kali ia memejamkan mata, kata-kata Dinda terngiang di kepalanya. Papa pernah masuk ke kamarku malam-malam. Arman menggeram dan bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah lebar, ia berjalan ke arah dapur, menuang segelas air dan meneguknya cepat-cepat. Dadanya bergemuruh, bukan karena rasa bersalah,
tetapi karena kemarahannya pada situasi ini. Anak itu sudah berani macam-macam, pikirnya. Dan Rina, dia seharusnya percaya padaku. Pagi yang mencekam. Ketika matahari mulai muncul, Rina mengambil keputusan. Ia tidak bisa lagi berdiam diri. Begitu Dinda bangun, Rina membelai pipinya dengan lembut. "Sayang, kita harus pergi dari sini," bisiknya. Dinda menatapnya dengan mata bingung. "Pergi kemana, Ma?" Rina menelan ludah. "Ke tempat yang aman." Saat ia hendak meraih ponselnya untuk menghubungi seseorang, keluarga atau polisi, suara langkah kaki terdengar mendekat. Arman berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah dingin. "Kalian mau kemana?" tanyanya, matanya tajam menusuk. Rina menegang, namun mencoba bersikap tenang. "Aku mau bawa Dinda keluar sebentar." Arman tertawa pendek, sinis. "Bawa kemana? Ke kantor polisi? Mau bikin laporan gila itu?" Dinda langsung bersembunyi di belakang ibunya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Rina menarik napas dalam-dalam. "Aku nggak bisa tinggal diam. Mas, aku harus melindungi anak kita." Arman melangkah masuk, kini ekspresinya penuh kemarahan. "Kamu benar-benar percaya omong kosong itu, Rina? Kamu ini istriku. Harusnya kamu membelaku, bukan malah menuduhku. Kalau kamu nggak bersalah, kenapa Dinda sampai ketakutan setiap kali melihatmu?" Rina balas menatapnya tajam. Wajah Arman merah padam. Dengan gerakan cepat, ia meraih pergelangan tangan Rina dengan kasar. "Dengar, ya, kamu nggak akan pergi kemana-mana. Kamu tetap di sini, dan Dinda juga." Dinda berteriak kecil. "Mama." Rina berusaha menarik tangannya, tapi cengkeraman Arman terlalu kuat. "Lepaskan aku, Arman. Jangan buat masalah, Rina," bentaknya. Namun, tiba-tiba terdengar suara keras. Plak. Rina menampar wajah suaminya dengan sekuat tenaga. Arman terkejut, matanya membelalak. Dengan napas memburu, Rina menatapnya penuh kemarahan. "Jangan pernah sentuh aku lagi." Dinda menangis di belakangnya, tubuhnya bergetar. Arman mengusap pipinya yang memerah akibat tamparan itu. Rahangnya mengatup rapat, lalu tanpa berkata apapun, ia berbalik dan meninggalkan kamar dengan langkah cepat. Rina segera menarik Dinda ke dalam pelukannya. "Kita harus pergi sekarang," katanya sambil mengambil tas dan ponsel. Namun, sebelum mereka sempat keluar kamar, suara keras terdengar dari luar rumah. "Polisi! Buka pintu!" Dinda terlonjak, sementara Rina membeku di tempatnya. Arman, yang baru saja keluar dari kamar, langsung tersentak. "Apa ini?" Suara gedoran semakin keras. "Buka pintu sekarang." Dengan napas memburu, Rina menggenggam tangan Dinda erat. "Mereka datang," bisiknya. Dinda menatap ibunya dengan mata penuh harapan. "Mereka akan bantu kita, Ma." Rina mengangguk, meskipun di dalam hatinya masih berdebar kencang. Sementara itu, Arman bergegas menuju pintu depan. Dengan penuh emosi, ia membuka pintu dengan kasar. "Apa-apaan ini?" Di depan pintu, beberapa polisi berseragam berdiri tegap. Salah satu dari mereka, seorang perwira dengan wajah serius, mengangkat tangan. "Kompol Arman, Anda ditangkap atas dugaan kekerasan terhadap anak." Arman terbelalak. "Apa?" Salah satu polisi menunjukkan surat penangkapan. "Kami menerima laporan dari istri Anda dan memiliki bukti yang cukup. Kami mohon Anda ikut dengan kami sekarang." Arman menoleh ke belakang dan melihat Rina berdiri di ambang pintu kamar bersama Dinda. Wajahnya penuh keterkejutan dan amarah. Kamu melakukan ini?" Rina menatapnya tanpa takut. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sejak dulu." Dengan cepat, polisi memborgol tangan Arman. "Aku nggak bersalah," teriaknya, memberontak. Namun, para petugas tetap membawanya pergi. Saat mobil polisi melaju pergi, Rina akhirnya merasa bisa bernapas kembali. Dinda berlari memeluk ibunya, menangis terseduh-seduh. "Ma, kita aman, kan?" Rina mengusap kepala putrinya dan menutup matanya, menahan air mata. "Iya,
sayang, kita aman sekarang. Tapi ia tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang mereka. Mobil polisi yang membawa Arman telah menghilang di tikungan jalan, meninggalkan rumah yang kini terasa begitu berbeda. Sepanjang hidupnya, Rina tak pernah membayangkan akan melihat suaminya diborgol dan dibawa pergi. Ada perasaan lega, tapi juga kesedihan yang tak bisa ia elakkan. Di sampingnya, Dinda masih terisak. Tangannya menggenggam erat lengan ibunya seakan takut Rina akan menghilang. "Mama," suaranya serak. "Papa beneran ditangkap." Rina mengusap kepala putrinya lembut. "Iya, sayang. Polisi sudah membawanya. Kita aman sekarang." Namun, Dinda tidak langsung terlihat tenang. Matanya masih dipenuhi kecemasan yang dalam. "Tapi, kalau Papa balik lagi gimana?" Jantung Rina mencelos. Ia tahu kekhawatiran Dinda bukan tanpa alasan. Arman bukan tipe pria yang akan menerima keadaan begitu saja. "Mama nggak akan biarkan itu terjadi," kata Rina tegas. "Kita akan pergi dari sini, cari tempat yang lebih aman." Dinda menatap ibunya, seolah mencari kepastian. Setelah beberapa detik, ia mengangguk pelan, meninggalkan rumah. Siang itu juga, Rina mulai mengemasi barang-barang yang dibutuhkan. Ia mengambil beberapa pakaian, dokumen penting, dan sedikit uang tunai. Semua dilakukan dengan cepat, seakan setiap detik sangat berharga. Sementara itu, Dinda hanya duduk di pojok kamar, memeluk bantalnya. Ada ekspresi kosong di wajahnya. Rina berjongkok di depannya. "Sayang, kita harus pergi sekarang." Dinda menatap ibunya, lalu berkata lirih, "Kemana, Ma?" Rina menarik napas. Ia sebenarnya belum tahu pasti. Namun, yang terpenting adalah menjauh dari rumah ini. "Kita ke rumah Tante Lia dulu. Setelah itu, kita cari cara supaya bisa benar-benar bebas." Dinda menunduk. "Aku takut, Ma." Rina memegang kedua tangan putrinya erat. "Dengar, sayang. Papa sudah ditangkap. Kita nggak perlu takut lagi. Sekarang, yang penting kita pergi dulu. Mama janji, kita nggak akan sendirian." Akhirnya, setelah mengumpulkan keberanian, Dinda mengangguk. Beberapa menit kemudian, mereka keluar dari rumah dengan membawa satu koper kecil. Rina menggenggam tangan Dinda erat-erat, memastikan anaknya merasa aman. Saat mereka berjalan menuju mobil, Rina melirik ke arah rumah mereka untuk terakhir kalinya. Rumah itu, yang dulu penuh dengan kenangan, kini hanya menyisakan luka. Tanpa menoleh lagi, ia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Mereka pergi, meninggalkan masa lalu yang kelam. Pertemuan dengan Tante Lia. Tante Lia, kakak perempuan Rina, menyambut mereka dengan penuh kehangatan. Begitu melihat Dinda yang masih pucat dan ketakutan, ia langsung menarik keponakannya ke dalam pelukan. "Kamu aman di sini, Nak," katanya lembut. Dinda menempelkan wajahnya di bahu Tante Lia dan mulai menangis lagi. Rina duduk di sofa, merasakan tubuhnya begitu lelah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa ada tempat untuk beristirahat. Lia menatap adiknya penuh empati. "Rin, kamu sudah melakukan hal yang benar." Rina menunduk. "Aku nggak tahu, Kak. Aku takut ini baru awal dari semua masalah." Lia menggenggam tangan adiknya. "Kamu sudah melindungi anakmu. Itu yang paling penting. Sekarang, kamu butuh bantuan. Kita akan cari pengacara. Kita akan pastikan Arman nggak bisa menyentuh kalian lagi." Rina terdiam. Semua terasa seperti mimpi buruk yang belum berakhir. Namun, untuk pertama kalinya, ia melihat secercah harapan. Di sudut ruangan, Dinda tertidur di pangkuan Tante Lia. Wajahnya masih menyimpan jejak trauma, tapi napasnya lebih tenang. Rina tahu, perjalanan mereka masih panjang. Luka yang ada tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi sekarang, mereka sudah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Dan itu lebih dari cukup.